Ya. Kita dikuduskan oleh firman Allah, ya. Disucikan, kita diperbaharui tiap-tiap hari. Makanya saya buat judul menikmati hidup, menyiapkan khotbah, mengubah hidup kita. Ya. Yesus berdoa bagi kita para pengkhotbah yang setia mempelajari dan memberitakan firman. Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Oke, kita coba diskusikan ini. Mengapa keyakinan ini penting bagi pengkhotbah? Coba apa alasannya? Bapak Ibu, tadi yang sudah kita pelajari. Mengapa? Ya, silakan Pak. Saya bisa ya. Jadi pentingnya keyakinan itu Pak, karena kita menyampaikan sesuatu yang kita tahu dan kita alami Pak. Nah, kalau kita sendiri belum yakin ya, bagaimana kita menjelaskan secara detail Pak. Jadi maka salah satu syarat itu kita harus sudah meyakini dulu, baru kita khotbahkan. Itu aja Pak dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan-keyakinan ini penting bagi pengkhotbah? Supaya pemberitahuan kita tidak sia-sia. Ya. Jadi tadi dikatakan firman yang diberitakan itu dia akan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Dia melakukan apa yang disuruhkan Allah kepadanya. Oke, terima kasih. Pilih salah satu keyakinan yang paling menguatkan Anda secara pribadi. Ceritakan berkat atau pengalaman Anda dalam keyakinan tersebut. Tadi saya sudah saksikan tentang pembantu kami di Sambuanga itu ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu keyakinan yang paling menguatkan Bapak Ibu secara pribadi, lalu ceritakan berkat atau pengalaman Bapak Ibu dengan keyakinan tersebut. Siapa yang mau memilih salah satu tadi keyakinan dasar itu? Ada keyakinan tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, ya, tentang pengkhotbah itu sendiri. Ya. Kalau saya Pak ya, begitu ya. Pak. Yaitu keyakinan yang begitu menguat dalam diri saya Pak, yaitu tentang keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang berdiri. Jadi jelas sekali itu pemberian secara cuma-cuma. Saya meyakini itu Pak. Jadi kasih tidak ada Allah ya. Ya itu Pak. Itu dari saya. Makasih Pak. Puji Tuhan. Ada ibu-ibu yang lain? Silakan bersaksi. Bapak, ada Pak Stepi di sini, ada Pak. Oh, kalau Pak Kalpin, nanti dia yang berkomentar. Pak Edward juga. Saya Pastor. Ya, silakan. Saya Bu. Pastor. Silakan. Ya, keyakinan saya keyakinan tentang Yesus. Ya. Jadi saya sangat yakin Tuhan Yesus itu dimulai ketika saya sekolah minggu. Pokoknya saya mengerti, tidak mengerti, saya dengar cerita sekolah minggu, atau saya mengikuti drama latihan, drama Natal, setiap kita mau Natal sekolah minggu, ada drama. Pokoknya saya yakin Tuhan Yesus itu Tuhan cipta langit bumi dengan segala isinya. Jadi kalau saya ketemu dengan teman papa saya polisi, bapak saya dulu polisi,
Kalau temannya itu jenderal, saya akan berkata dalam hati bahwa Tuhan Yesus saya lebih tinggi dari jenderal itu. Siapapun saya yang bertemu waktu itu dengan pikiran masa kecil saya ya, Pastor. Dan saya suka melihat orang-orang yang berprestasi. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, itu dulu dalam ketidakmengertian saya ya, Pastor. Orang-orang Kristen yang berprestasi, yang menduduki jabatan-jabatan yang penting, atau menduduki tempat-tempat tampuk pimpinan, saya akan berkata dalam hati, itu karena Tuhannya adalah Yesus. Jadi saya sangat mengagumi Tuhan Yesus. Amin. Tapi nanti di masa beranjak dewasa, barulah saya mulai mencari, mulai berpikir, jika saya mulai berjalan. Jadi saya mulai, kenapa bisa ya orang Israel jadi Tuhan saya? Nah, nanti dari situ, Pastor. Pokoknya keyakinan saya dulu di masa kecil, di masa sekolah minggu, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Tapi mengerti, tidak mengerti, yang penting Tuhan Yesus dulu. Tapi nanti setelah beranjak dewasa, barulah pencarian itu. Maksudnya Tuhan membukakan satu demi satu siapa dia dalam kehidupan saya. Saya sangat mengagumi dia, itu aja, Pastor. Masih ada cerita sekolah minggu yang sangat berkesan ya, bagi Ibu? Oh, ada, Pastor. Saya paling ingat cerita tentang Ratu Esther. Jadi bukan ceritanya yang berkesan, tapi gerakan guru sekolah minggu saya waktu itu saya ingat betul. Jadi saya sangat salut ya sama guru-guru sekolah minggu ya. Itu bukan pekerjaan sepele ya, Pastor. Karena dari gerakan guru sekolah minggu, bahasa tubuh guru sekolah minggu yang sangat yakin dengan ceritanya, membuat anak-anak sekolah minggu yang mendengar itu menjadi tertarik. Betul. Menjadi kepingin lagi minggu depan mau datang lagi sekolah minggu. Hanya untuk mendengar cerita dari seorang guru sekolah minggu yang bersemangat menceritakan firman Tuhan. Demikian, Pastor. Terima kasih banyak, Bu. Ya, jadi keyakinan dasar itu ya yang menguatkan kita. Oke, ada pertanyaan berikutnya tadi, Pak Surubakti, bisa share screen kembali. Sedikit lagi. Ya, yang ketiga, sebutkan satu ayat yang menjadi dasar keyakinan Bapak Ibu untuk berkhotbah. Ada keyakinan dasar satu ayat. Umpamanya tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20 gitu ya. Apakah ada satu ayat yang begitu berkesan yang menjadi keyakinan dasar ya bagi Bapak Ibu untuk berkhotbah? Saya ada, Pak. Silakan Pak Surubakti. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu, Pak, yang Bapak bilang tadi. Ya, ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab bukanlah ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Itu ayat bahasa saya, Pak. Oke. Jadi karena tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, maka kita harus memberitakan nama itu. Amin. 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 Ya. Siapa lagi yang mau menyaksikan ada ayat tertentu yang menjadi pegangannya untuk terus berkhotbah? Pak Pastor Edward ada? Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya ya. Dari apa? Bukan 2 Timotius pasal 4 ya. 2 Timotius pasal mana itu? 2 Timotius pasal 4 itu, Pak. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktu. Ya. Saya bacakan ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang
Kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi ada ayat-ayat tertentu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memberitakan firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada larangan. Ya seperti para murid itu di Kisah Rasul mulai pasal 4 itu ya. Mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tapi mereka katakan, mana lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia, kata mereka. Ya. Oke, siapa lagi? Ada ayat tertentu yang menjadi pegangan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Amin. Silakan. Ada hafalkah? Sebab Injil. aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ya, jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi ini menjadi pegangan bagi kita, bagi anak untuk terus memberitakan firman Tuhan, terus berkhotbah. Ya, ada lagi? Ibu Nur mungkin ada sama Ibu Barita. Silakan, ibu-ibu. Sama Ibu Inarido. Ya. Ya. Ada Pak Stevi. Stevi. Saya, Pastor. Silakan Ibu Ria. Ya, saya sangat terkesan dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Pastor, dalam kebodohan saya, waktu saya selesai sekolah minggu, menuju masa remaja, menuju masa dewasa, mulai berpikir itu Tuhan Yesus itu di mana? Saya balik ke gereja, mana nggak ada. Dalam kebodohan saya ya, Pastor. Walaupun saya seorang yang rajin dulu selama minggu, hanya mendengar cerita sekolah minggu tentang Tuhan Yesus, tapi enggak ngerti Tuhan Yesus itu ada di mana. Saya bolak-balik jadi masuk masa remaja, dewasa, juga rajin ke gereja, enggak mengerti Tuhan Yesus di mana. Saya ke gereja enggak ada Tuhan Yesus, yang ada pendeta. Tapi akhirnya saya baca ayat ini, oh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang saya dengar di atas mimbar itu adalah perkataan Allah buat saya. Jadi sekarang saya mengerti, saya ke gereja itu untuk mendengarkan firman, karena firman itu adalah perkataan Allah dan firman itu adalah Allah. Demikian, Pastor. Ibu tahu itulah yang membuat Yusuf Roni bertobat. Ya, saya juga pernah dengar kesaksian beliau. Iya. Jadi karena saya berharap Pastor bisa bertemu muka langsung dengan Tuhan Yesus, karena dalam ketidakmengertian ya. Saya bertanya-tanya mengapa bisa orang Israel jadi Tuhan saya. Ya, keselamatan pokoknya datang lucu lah, dari sangat sederhana Yahudi. sekali. Ya, karena iman saya kan diwariskan dari orang tua. Ya. Jadi setelah besar mulai berpikir sendiri, akhirnya ya. Tuhan makan satu demi satu. Puji Tuhan. Ya, kalau kita bandingkan ketika kita anak-anak sampai sekarang, ya luar biasa banyak ya, yang Tuhan sudah berikan pengertian kepada kita ya. Satu demi satu Tuhan ungkapkan kebenaran-kebenaran Amin. itu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita punya keyakinan dasar firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Pak Stepi ada mau
ceritakan ada satu ayat yang menjadi keyakinan membuat Pak Stepi terus berkhotbah. Ya, shalom Pak. Suara saya dengar Pak? Nah, dengar Pak. Ya, saya ada satu ayat yang menguatkan saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 19 Pak. Aha. Filipi 4 ayat 19 itu bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kalau dari ayat ini, kita kalau baca di perikopnya kan ini seperti sesuatu yang berkaitan dengan keperluan jasmani. Tetapi sebenarnya ayat ini kan berkata segala keperluan, berarti di sini keperluan jasmani dan keperluan rohani. Jadi seperti kita ini semua, kita butuh yang namanya sumber yang memberi berkat-berkat tersebut. Ya, sumber-sumber yang memberikan berkat kepada kita itu yang datang dari Allah. Dia akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Yang jasmani kita ini adalah jasmani kita ya adalah kebutuhan-kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, orang kesehatan. Dengan kebutuhan rohani artinya kebutuhan berkaitan psikologis kita. Ya seperti ilmu pengetahuan, itu semua kan kebutuhan-kebutuhan rohani juga yang kita butuhkan supaya hidup kita ini bisa berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi sumbernya ya dari Allah kita. Nah, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita, baik keperluan jasmani, rohani, menurut kekayaannya, karena Allah kita tak terbatas sumber kekayaannya semua. Ya, ini dari saya Pak Robert Tarikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Stepi. Ya. Jadi segala keperluan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, ya Tuhan sediakan sesuai dengan kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Kita semua satu segi kita kaya di dalam Tuhan, ya. Amin. Amin Pak, amin Pak. Amin. Saya kalau saya hitung-hitung tiket saya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh Indonesia, ke berbagai negara, udah banyak sekali. Sampai keluarga kami tidak percaya kalau kami tidak pegang uang gitu. Pinjamlah katanya uangnya puluhan juta katanya. Kami bilang kami nggak pegang uang. Ah, mana mungkin kalian nggak punya uang? Kalian terbang ke sana kemari katanya. Ya, kita bersyukur hidup kita pas-pasan, pas perlu, pas ada. Kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, Ibu Cindy, ada satu ayat merupakan keyakinan untuk terus berkhotbah. Gimana Pak? Ada satu ayat yang begitu berbicara kepada Ibu, yang mendorong Ibu terus memberitakan firman Tuhan. Oh, ayat yang mendorong saya memberitakan Tuhan ya. The name is Game King. Apa ya? Sebutkan aja isinya, Bu. Oh my gosh. I think my listening could improve now that I know Ya, barang that if you siapa like percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum itu yang buat saya mau selalu Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 ya. Bisa dibaca nanti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 18, siapa yang tidak percaya sudah dihukum. Ya, jadi puji Tuhan ya. Kita semua ada keyakinan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi dasar keyakinan kita untuk terus
memberitakan firman Allah, untuk terus berkhotbah. Oke. Pastor, saya baru sempat ini, tadi saya baru terima telepon. Oh ya, Bu Nur. Ya, ya. Bagi saya yang menyemangati saya untuk senantiasa mendorong saya memberitakan kebenaran, memberitakan berita kesukaan adalah kesaksian hidup saya sendiri, karena saya menemani firman yang tertulis di Roma 8 ayat 28 itu, Pastor. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Jadi firman ini bagi saya yang menghidupi diri saya, dengan saya merasa dikuatkan oleh firman ini, saya terdorong untuk memberitakan kepada semua orang, karena dialah yang memberi kekuatan yang luar biasa, terutama bagi diri saya di dalam menjalani hidup, sehingga itu saya harus saksikan kepada semua orang, karena kita luar biasa. Jadi Ibu Nur sudah merasakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup Ibu Nur, maka didorong terus untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Oke, waktu kita boleh bertanya, Pastor? Boleh, silakan. Oh, baik. Saya mau bertanya tentang ayat yang tadi disampaikan Ibu Cindy. Cindy. Tapi Pastor menambahkan Yohanes 3 ayat 18. Oh ya, Ibu Cindy juga bilang begitu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Begini, Pastor, saya pernah mengikuti sebuah seminar di mana hamba Tuhannya itu tidak berani mengatakan ya bahwa ini sedikit kompromi ya, tapi seharusnya kan tidak boleh. Bahwa ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi kehidupan mereka sangat baik. Luar biasa baik. Lebih baik daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sepertinya hamba Tuhan ini mengatakan bahwa mereka bukan diraka, tetapi menjadi anggota masyarakat biasa. Jadi kita percaya jadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan surga, kita yang percaya pada Yesus. Tetapi bagi yang tidak percaya, namun kehidupannya baik, sangat baik, luar biasa baik, itu akan menjadi anggota masyarakat biasa. Ada ya, ada pernyataan seperti itu dari seorang hamba Tuhan. Saya pernah mengikuti seminarnya sebelum pandemi. Bagaimana menurut Pastor? Mengapa ada hamba Tuhan yang kompromi dengan hal itu? Mengapa tidak berani mengatakan bahwa sekali baik, jika tidak percaya Tuhan Yesus, akan binasa? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bukankah perkataan firman itu adalah Allah itu sendiri? Bagaimana hamba Tuhan itu kelak mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Tuhan? Karena dia kompromi. Demikian pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih. Ada namanya teologi modern, ada teologi liberal yang tidak percaya lagi bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, jadi makanya ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang tidak yakin lagi bahwa Alkitab itu firman Allah. Jadi biasanya hamba-hamba Tuhan seperti itu akan tidak berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dia akan khotbah yang menyukakan hati manusia saja. Ya, tidak berani menyatakan firman Allah yang benar. Tentang keadilan Allah, tentang penghukuman Allah.
Jadi dalam buku saya tentang demonologi dan pelayanan pelepasan, ada tokoh-tokoh teologi liberal itu yang menyatakan, umpamanya dia katakan demikian, tidak mungkin ada mujizat ketika kita punya alat pengobatan yang canggih yang bisa menyembuhkan semua penyakit gitu. Jadi dia tidak percaya lagi ada mujizat sesuai dengan yang dikatakan firman Allah. Jadi saya sengaja menekankan hal ini karena itu penting sekali. Kita harus punya keyakinan dasar untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyatakan, makanya kita perlu berkhotbah dari kitab Kejadian secara teratur, umpamanya Keluaran, seterusnya gitu, supaya lengkap pengetahuan teologi kita, tidak hanya sepihak saja. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti yang Ibu katakan tadi, dia hanya percaya bagian-bagian tertentu saja dari Alkitab. Ya, jadi kita harus lengkap, ya, harus lengkap pengetahuan kita dan menjadi keyakinan dasar kita untuk terus memberitakan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan seperti itu nggak berani menegur orang yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita harus ya sesuai dengan firman Tuhan. Tadi 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa semua yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah yang berguna untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk menegur kita. Ya, jadi kita harus punya keyakinan dasar. Ya, sebenarnya kasihan ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Berarti dia nggak punya panggilan dari Allah. Nggak punya panggilan yang kuat, keyakinan yang mendasar tentang firman Allah. Ya, itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Ya Pak, saya ingin menambahkan bagaimana kita mendeteksi orang, pemahamannya akan firman Tuhan. Kalau pertama, kalau dikatakan Alkitab berisi firman Tuhan, berarti sebagian tidak firman Tuhan. Tapi kalau Alkitab adalah firman Tuhan, berarti seluruhnya dia percaya firman. Jadi dari jawabannya aja kita bisa tahu orang ini hanya menekankan tentang bagian-bagian dari Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang lainnya enggak. Jadi makanya kita perlu berhati, jangan hanya karena statusnya hamba Tuhan, kita anggap ajarannya sudah benar. Dari jawabannya kita tahu. Tadi bicara tokoh liberal tadi ya. Jadi dia percaya Alkitab itu berisi firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, tapi berisi. Jadi ada sebagian enggak, sebagian iya. Jadi di sini kita bisa melihat orang ini hanya sebatas pengetahuan, dia tahu dan tidak percaya mukjizat tadi. Dia bilang itu sudah selesai, itu zaman dulu. Nah, dari sinilah kita juga bisa membuat batasan kepada siapa yang kita dekat, pada siapa yang hanya sekedar bersahabat biasa. Kenapa begitu? Karena kita mau bersahabat dengan orang yang memang supaya ada peningkatan rohani kita.
Bukan merosot, tapi makin maju. Jadi kita pilah-pilah. Saya sebagai hamba Tuhan juga, saya bisa memilah-milah kepada siapa yang saya dekat, kepada siapa yang hanya sekedar biasa. Contoh begini aja, yang praktis saja. Kalau dia seorang hamba Tuhan, tapi banyak berbicara tentang negatif dan negatif dan negatif, terus dan dibicarakan kesalahan orang, kekurangan orang dan sebagainya, tapi dia tidak melihat dari sisi firman Tuhan, saya membuat jarak pada orang tersebut. Kenapa? Karena perkataannya bukan membangun saya. Tapi kalau berbicara dari sisi firman Tuhan, bahwa katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil dan sebagainya, selalu menekankan tentang kedaulatan Tuhan, ya. Nah, secara akal manusia memang tidak mungkin. Hanya 10 pengintai itu, lihat secara akal manusia nggak mungkin bisa masuk Kanaan, karena Kanaan itu orangnya hebat-hebat, pertahanannya semualah orang-orang raksasa. Tapi 2 pengintai itu, wah, dilihat, wah kita masih menang ini. Kita akan bisa rebut Kanaan itu. Nah, di pihak kita lebih berkuasa. Padahal 10 dengan 2 pengintai kan sama-sama melihat hal yang sama, tapi punya pandangan yang berbeda. Nah, makanya hari ini kita belajar supaya bisa melihat bagaimana Tuhan memandang situasi, ya, sehingga kita akan berbeda menghadapi, menyikapi segala keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Nah, contoh nih, belum saya serahkan kepada Pak Robert Regan. Ada orang menyikapi kondisi sekarang ini, COVID ini banyakkan dari sisi negatif. Benar juga, banyak negatifnya. Tapi kalau kita bertumpu pada hal negatif, kita nggak pernah maju. Tapi kita juga melihat dari sisi positif. Apa sih sisi positifnya? Pertama, saya bisa melihat bahwa gereja itu bukan bangunannya, tapi tubuh Kristus. Karena Yesus mati bukan buat bangunan, tapi buat Kristus. Mana kita ditebus dengan darah yang mahal. Bukan gedungnya, tapi manusianya yang tadinya berdosa, ya, tapi sekarang diselamatkan karena percaya tadi kepada Yesus Kristus. Apa yang sudah buat di kayu salib. Nah, itu dari sisi positif adanya COVID. Makanya ada orang bilang, waduh, karena COVID bisa gereja tutup. Waduh, apa yang COVID gereja tutup? Tapi saya bersaksi, gereja itu karena pemilik Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutup gereja. Saya bilang yang ditutup bukan gerejanya, gedungnya ditutup, bukan gereja. Nah, tentu begitu. Itu cara pandang yang harus kita lakukan dengan sikap benar. Ada orang bilang, waduh parah, dengan ini udah nggak bisa kita mana-mana. Justru Tuhan buka hal yang baru lewat Zoom seperti sekarang ini. Kita bisa ketemu dengan orang yang belum pernah kita ketemu. Saya bisa ketemu dengan Ibu Cindy, walaupun saya tetap muka belum langsung, tapi sekarang udah bisa wajahnya seperti apa, bisa banyak sahabat, banyak kenalan. Nah, itu dampak positif daripada COVID. Ketemu kan Hana Baban di Batam. Walaupun dulu saya sering di Batam, tapi belum pernah ketemu, ya. Tapi sekarang bisa ketemu lewat Zoom. Begitu. Saya di rumah. Nah, dengan Pak Robert juga tadi sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan Pak Robert. Tapi udah rasa akrab, dekat. Kenapa? Karena COVID itu. Jadi ada Zoom bisa digunakan. Nah, itu contoh dari sisi positif. Itu aja. Banyak yang lain, tapi itu dulu silakan kepada yang lain. Bisa